ada sunnatullah, memang ada untuk jadi pembelajaran manusia. Nah, tugas manusia kan bagaimana peran dia untuk yuk saling tarik menarik dalam kebaikan supaya kita menuju kepada Tuhan semesta alam seperti itu. Menurut Bunda itu pemahaman tentang bahwa orang itu sudah mengenal kepada dirinya itu, menurut pemahaman Bunda, Ciri-cirinya? Ciri gimana itu orang yang sudah mengenal kepada dirinya gitu. Menurut pemahaman Bunda itu yang bagaimana? Ya tadi kalau kita pakai referensi apa kitab dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Iya. Kalau orang-orang yang sudah belajar hakikat itu kan ibarat kita sudah wali kecil lah bahasanya ya gitu kan. Nah, kalau yang udah mungkin diberikan makrifatul insan juga kan mungkin berarti beda-beda juga kelasnya kalau kita cocok logi ya dengan nah di mana Syekh Abdul Qadir pun di situ di kitabnya itu kalau nggak salah tahu Syekh Abdul Qadir, tahu Syekh siapa gitu kan nuliskan pembagian wali-wali Allah, ada yang wali Gauts, ada yang wali kutub, wali apa. Dan saya meyakini wali-wali itu kan tidak hanya zaman dulu saja gitu, zaman now juga pasti ada, benar nggak? Zaman now juga pasti ada dan nggak hanya di daerah mungkin Timur Tengah, di Nusantara juga mungkin ada. Tapi kan kita mungkin terhalang ya. Dan tentunya kalau kita belajar dari tingkatan-tingkatan wali tersebut kan juga beda-beda. Ada yang zohirnya sufi, ada yang zohirnya wali malamatiyah, ada yang zohirnya macam-macam gitu. Ciri-cirinya kalau dari pengalaman saya pribadi, orang-orang yang sudah mengenal diri ya dia akan lebih berani bermental, lebih bermental, maksudnya tuh lebih berani jadi diri dia sendiri gitu. Satu, dia jadi diri dia sendiri. Dan yang kedua ya juga ada yang dia menunjukkan kesolehannya, ya ada juga yang tidak menunjukkan kesolehan, macam-macam lah. Kalau kita referensinya tadi aja tuh tingkatan-tingkatan wali kan macam-macam, ada yang dia zohirnya ini, zohirnya itu. Tapi intinya kita ingat lagi nih kisah Syekh Abdul Qadir waktu pas bertemu seorang wanita yang ada di saat melaksanakan haji umroh waktu itu ya kan. Nah, karena Nabi Syekh Abdul Qadir juga bingung kok itu bercahaya sekali kan, ternyata di situ kan mengajarkan kepada kita untuk selalu berkusnuzon aja lah sama siapapun. Karena rahasia Allah itu kadang-kadang merahasiakan orang-orang yang makrifatullah yang benar-benar sudah makrifatullah benar-benar sempurna itu ya kadang-kadang sembunyikan dan zohirnya kadang beda-beda. Ada yang jadi tukang ojek, ada yang mungkin jadi tukang nasi goreng, ada yang mungkin jangan-jangan wali YouTuber juga, Allah. Maksudnya ciri orang bahwa orang itu sudah mengenal diri gitu, itu menurut pemahaman Bunda itu yang bagaimana? Maupun itu secara zahiriahnya ataupun secara batiniahnya gitu. Jadi gini sih, kalau orang-orang yang sudah mengenal, bagi pemahaman saya pribadi ya. Kalau orang-orang yang masih sudah mengenal diri itu kan beda gini, kita kan gini, saya ngomong A nih, A ini kan kalau orang yang mendengar 1000 orang itu kan pasti persepsinya berbeda, ya benar nggak ya? Tapi kalau kita ngomong hanya untuk diri kita sendiri nih, kalau orang-orang yang mungkin sudah belajar mengenal diri ya dia akan tadi mengutamakan hati dia, sir hati dia sinkron dengan zahir dia. Satu itu. Kedua ya hanya bergantung kepada Allah. Jadi lebih kehambaan sih. Lebih kehambaan, kemudian juga mungkin sifat-sifat tercela misalnya seperti dulunya misalnya lebih seperti dengki, iri mungkin juga terkikis gitu. Karena dia menyadari bahwa semua juga ciptaan Allah. Mau orang itu baik, orang itu buruk, hewan dan tanaman semua adalah ciptaan Allah. Karena ketika menyakiti atau menghina seseorang berarti kan sudah menghina penciptanya. Jadi orang-orang yang ya kalau menurut dari pandangan saya adalah orang-orang yang sudah mengenal diri, dia akan lebih takut gitu, lebih takut untuk berbuat zalim kepada siapapun, lebih takut
untuk apa, terlalu banyak menikmati apa kenikmatan dunia secara berlebihan gitu ya kan. Jadi lebih berhati-hati gitu, cenderung lebih berhati-hati dengan apa yang dia apa dia makan, dia lakukan, dia ini kan gitu. Dan jangan sampai dia merugikan orang lain, makhluk yang lain lah gitu. Karena dia selalu merasa dalam apa menyadari bahwa semuanya terjadi atas kuasa Allah gitu. Allah Maha meliputi segala sesuatu gitu. Dan memahami bahwa tumbuhan pun diciptakan ya harus dijaga, bijak gitu kan. Mereka juga hidup gitu kan, sesuatu yang hidup gitu. Kemana-mana sama makhluk-makhluk yang sifatnya kasat mata pun berbagai dimensi ya, dari mungkin bangsa binuan, siluman, jin dan lain-lain juga lebih beradab dan beretika sih gitu. Maksudnya itu ya dalam arti kata ya tidak saling mengganggu gitu kan, tidak saling mengganggu dan juga tidak mau ditundukkan oleh mereka gitu nanti nggak, karena hanya bergantung hanya tunduk kepada Rob semesta alam yang perintahnya itu terkonek dengan nurani gitu. Bukan kita jadi Tuhan, bukan gitu, tapi kita menyadari menjadi hambanya yang tiada daya upaya tanpa kuasanya, iya. Dan biasanya orang yang lebih mengenal diri akan lebih fokus untuk memperbaiki dirinya sendiri gitu, memperbaiki dirinya sendiri dari hal-hal yang dulunya seperti apa, sekarang apa yang harus, jadi terus sibuk memperbaiki dirinya sendiri gitu. Dan berusaha sebisa mungkin terus membagikan hal-hal yang menurut dia nikmat gitu. Misalnya kita kan bersedekah kan harusnya jangan bersedekah karena kita ngarep supaya rezeki kita banyak, tapi bersedekahlah karena saya makan enak nih, bagaimana caranya biar saudara kita juga merasakan kenikmatan tersebut. Sama halnya dengan ilmu. Ketika seseorang membagikan ilmu kan bisa jadi ilmu itu sudah membahagiakan dia, ya nggak ada salahnya kan, ini baik nih ilmu ini, ya kita bagikan atas dasar kasih sayang gitu. Tidak mau orang-orang lain terus-terusan resah, gelisah, gundah gulana dan hidup dalam ketidakpastian. Itu jadi selalu didasarkan pada lillahi ta'ala tadi. Cuma kadang-kadang ya balik lagi, kita Nabi Muhammad yang manusia sempurna saja masih banyak pembencinya. Apalagi kita ini gitu yang lahir batin kita mungkin tidak semulia Nabi Muhammad ya, bahasa seperti itu. Tapi ya balik lagi, kadang kalau saya pribadi saya nggak peduli lah orang mau benci mau nggak, semua udah masing-masing lah ya. Yang penting dari saya selalu berusaha supaya yang penting Allah ridho gitu sama saya. Seperti itu. Penting Allah ridho. Dan saya juga harus banyak malu dalam arti kata jangan sampai keberadaan saya di bumi ini nggak bawa, ya Allah menciptakan saya nih kan buat apa gitu. Kalau cuma buat jadi sampah kan harusnya kita malu dong gitu, bener nggak? Sama yang nyiptain kita, masa kita harus menyenangkan pencipta kita dong. Nah seorang misalnya pencipta kan pasti akan senang jika sesuatu yang diciptakannya, misalnya contoh nih menjadi bunga mawar yang indah misalnya kan, seperti itu. Bukan jadi perusak kan, bukan jadi perusak alam, perusak segala sesuatu, misalnya ngambil ngezolimin misalnya keluarga orang misalnya kan, atau apa merusak kan gitu. Dan saya pribadi lebih kalau saya melihat ya tadi sibuk dengan diri dan sibuk untuk tidak merusak apapun tatanan-tatanan lah. Jadi semua itu harus belajar harmoni gitu, dengan alam semesta gitu, dengan ekosistem gitu. Gimana kita mengambil bagian agar kita bisa masuk dalam ekosistem, baik itu ekosistem apapun di alam ini, supaya saling tarik menarik dalam kebaikan gitu. Saling tarik-menarik keimanan kan, ini ya tali temali Ibrahim, maksudnya tali temali tauhid itu biar saling. Saya sih melihat ada orang yang A, ada orang yang B ya, karena tadi kalau nggak ada yang A kan nggak ada yang B. Kalau nggak ada masalah nggak ada solusi gitu kan. Kalau nggak ada yin nggak ada yang, hitam nggak ada putih. Nah, itu kan memang sudah qadratullah, ada sunnatullah, memang ada untuk jadi pembelajaran manusia. Nah tugas manusia kan bagaimana peran dia untuk yuk saling tarik menarik dalam kebaikan supaya kita menuju kepada Tuhan semesta alam seperti